Ya, selamat malam teman-teman viewer yang nonton acara Exchange Channel kita. Oke, ini ada mystery guest. Nanti beliau akan menerangkan diri siapa, dan kita mau bincang-bincang seputar tema yang lagi tren, era baru e-money. Gitu. Dan uang elektronik. Ya, uang elektronik ya. Uang elektronik. Dan konsekuensinya, tantangannya atau dampaknya gitu Pak ya. Yeah. Nah, nanti akan dijawab oleh mystery guest kita. Mungkin silakan Bapak bisa mengenal diri. Monggo. Yeah. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini apa istilahnya? Caper ya? Iya. Bicara perubahan. Asik. Sebelum saya kenalin saya siapa, saya kira ini judul yang bagus ya, bicara perubahan. Perubahan itu sebuah kepastian ya. Yang pasti itu pasti berubah, sehingga kita sebagai anak muda atau orang yang menekuni di bidang keuangan, kita mesti terus mengupdate apa yang terjadi di ekonomi keuangan digital. Gitu ya. Ya, dan terus berubah, kita harus adaptasi terhadap kondisi di lingkungan kita semua. Saya Trisno Nugroho, saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, terakhir menjadi Kepala Bank Indonesia, Koordinator Bali Nusra di Bali. Saya baru 2-3 bulan yang lalu pensiun dari Bank Indonesia. Tapi karyanya kan belum pensiun Pak ya? Belum ya. Oke, siap. Baru, dan saya saat ini sedang diminta untuk membantu bagaimana mengembangkan keuangan dan finance di Bali ini bersama dengan pemerintah, Provinsi Bali dan rekan-rekan di Bali. Itu saya cukup lama di perbankan di Bank Indonesia, berawal dari pemeriksa bank di tahun 90-an 32 ya. Itu luar biasa. 1993 saya masih kecil Pak. Saya dari Diponegoro, dan bahkan saya mengambil S2 di Birmingham University khusus untuk Master Business Administration International Banking and Finance. Jadi sejak awal saya memang dalamin keuangan, baik S1 maupun S2, dan di Bank Indonesia saya juga mendalami, dan berbagai kursus dalam dan luar negeri saya ikutin perkembangan ekonomi keuangan ini. Siap, wah terima kasih. Nah, ternyata misteri guest kita adalah Bapak Trisno Nugroho Pak. Iya, nama saya Trisno Nugroho ya. Siap. Ya, Pak Trisno, ini acaranya kan semacam kayak ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Nah, Pak, tema yang kita coba untuk angkat pada malam ini adalah era baru e-money Pak ya, Uang digital ya. Iya, boleh lah. Uang elektronik ya. Uang elektronik ya. Dan dampak-dampaknya ke depan seperti apa? Oke. Untuk pertama saya coba mau tanya ya Pak. Apa itu e-money elektronik? Uang elektronik ya. Iya, siap. Iya. Kita mengenal namanya uang elektronik dan juga uang e-money ya. Yang dulu kita kenal e-money itu elektronik yang pakai kartu itu ya, untuk pembayaran di tol, pembayaran parkir, yang dulu sempat itu pakai chip dia itu ya, pakai master stripe. Seperti ini Pak ya? Iya, ini e-money. Karena ada e-money di sini ya. Yang kedua, kita mengenal uang elektronik yang berbasiskan server base ya, yang ada seperti sekarang, maaf saya sebutin aja beberapa, Dana, OVO, apps itu ya, Bali Pay, Livin, mobile banking juga ada yang basisnya adalah server base ya. Itu sekarang menjadi tren. Kalau uang e-money untuk pembayaran, yang uang elektronik sekarang bisa digunakan untuk apapun di situ ya. Kris salah satu yang bisa dipakai untuk pembayaran, kemudian mobile banking, transfer, bayar macam-macam, GoPay dan sebagainya, bisa semua. Ini menjadi tren pembayaran sekarang. Sekarang sebenarnya sudah orang tuh sudah
sudah berkurang penggunaan uang kartal, ya kan. Nanti di sini kalau teman-teman membayar pakai kris juga bisa ya kan. Saya bahkan sudah lama tidak membawa dompet biasanya. Cashless Pak ya? Yang penting saya bawa ini. Oh, ya. Yang penting bawa ini karena uang saya di sini semua ya. Kalau dompet ketinggalan saya diem aja. Kalau HP ketinggalan saya bingung ya. Jadi saya akan bayar dan sebagainya. Jadi itu pentingnya teknologi sekarang digital ya. Jadi itu sudah menjadi tren dan ini semuanya akan ke arah sana ya. Pakai credit card juga bisa. Credit card pun sekarang nggak pakai gesek, hanya di Scan, Pak ya? scan dan tap itu sekarang ada tap yang pakai NFC, dia bisa membaca kartu kredit kita ya tanpa harus kita ditempel dan sebagainya. Itu karena kemarin pasca Covid semuanya dipercepat digitalisasi sistem pembayaran lah. Itu luar biasa sekali. Pastinya tumbuhnya uang kartal lebih nyetak dulu tinggi banget begini, nyetak sekarang mungkin agak landai. Jadi nggak banyak yang, tapi masih banyak, tapi karena Indonesia luas ya, masih ada yang blank spot yang tidak bisa menggunakan wifi sehingga masih memerlukan uang kertas. Tapi yang di provinsi-provinsi maju Jawa, Bali mungkin sudah mulai berkurang jumlah pertumbuhan uang kartal itu. Seperti di Bali, dulu 20 triliun, ingat data saya, 2018 20 triliun uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia. Sekarang 10, 11, 12 triliun ya. Separuhnya Pak ya? Hampir separuhnya. Jadi turun jumlah uang kartal ini. Mungkin ya baik karena penggunaan pakai transfer, pakai mobile banking, pakai uang elektronik, itu membuat udah menjadi behavior oleh kita semua ya. Tapi itu pengaruh sama inflasi enggak dengan uang beredar dan tiba-tiba cashless, mulai trennya begitu? Oh, cashless ya? Enggak, sebenarnya enggak, sama aja, semua kan cara bayarnya. Dulu pakai kertas, sekarang pakai uang elektronik gitu ya. Enggak, tetap aja jumlah beredarnya pakai kan, toh saya harus nyimpan di situ. Kelebihan daripada kalau uang e-money tadi itu kan ada maksimal berapa, 1 juta 2 juta ya, karena itu kan tanpa nama ya, kalau hilang siapapun bisa pakai. Jadi kalau tadi hilang ketemu orang, ya. ini pakai apa nih, Mandiri atau apa nih? Ini pakai BCA Pak. Oh, BCA ya. Ini bisa di tag di sini berapa jumlahnya. Udah bahkan sekarang Mandiri, BCA, kalaupun saya mau ngecek bisa. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kota-kota besar. Jadi Jakarta, di Jawa, Bali sudah menjadi kebiasaan ya. Di Jawa, Bali, dimanapun kalau nggak ada kris rasanya susah, berisi itu ya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi ini sudah biasa. Kalau anak muda saya tanya, kalau dia nggak punya GoPay, nggak punya Dana, nggak punya mobil, kayaknya udah ketinggalan zaman lah. Pasti. Oke, Pak. Terima kasih untuk pengantar istilahnya, pengantarnya ya untuk introduksi kita. Terus bagaimana perkembangan e-money Pak yang telah mempengaruhi sistem keuangan tradisional itu dan perbankan? Iya. Saya mungkin bisa Indonesia juga, Bali yang lebih sampel ya, sebuah provinsi di Indonesia ya. Jumlah merchant itu adalah pedagang yang gerai-gerai Pak ya? Cashless itu telah ya. mempengaruhi sistem keuangan tradisional Pak ya? Iya. Monggo silakan. Iya, ini menarik ya sebenarnya. Bank Indonesia kan mengenalkan kris itu tanggal 17 Agustus tahun 2019, 6 bulan sebelum Covid. Dulu saya membayangkan kalau nggak punya kris, saya nggak bisa membayangkan dulu apa yang dipakai gitu ya. Untuk transaksi, Pak. Untuk transaksi pada kan saat boleh, COVID. waktu COVID kan ketahuan kena virus dan lain-lain. Iya. Dulu uang rupiah itu pada saat COVID kan masuk ke BI, itu disemprot, diendapkan 1 minggu dulu baru diedarin. Karena dulu untuk mencegah, diduga ada tempat untuk media transmisi COVID-19 dulu. Dulu kris itu diluncurkan, Tuhan memberikan anugerah Indonesia ya, ada kris, sehingga kita pada saat COVID kita bisa menggunakan kris tanpa harus menggunakan uang ya. Itu perkembangannya di Bali ini Mas, di Indonesia udah puluhan juta merchant ya, mungkin sekitar 22 lebih. Di Bali saja? Di Indonesia. Di Indonesia gerainya gerainya kayak gini-gini, toko warung dan sebagainya. Di Bali itu sekarang mungkin sudah 650-an atau 700-an merchant. Di Bali saja? Di Bali aja, yang terbanyak Denpasar dan Badung.
paling banyak di Bandung itu. Jadi kalau di Denpasar mungkin agak jarang Anda tidak menemui kris ya. Kalau nggak ada krisnya, toko-toko besar bisa dan biasa ditanya aja, Anda punya apa bang, apa BPD Bali, BCA atau apa, minta aja ke mereka untuk dicetakin kris gitu ya, yang kotak itu ya, atau pakai yang edisi, itu semua edisi sudah bisa pakai kris sebenarnya. Jadi sangat mudah. Jadi merchant itu mengajukan kepada bank. Itu juga cara mengenalkan UMKM ya, atau warung-warung yang tidak takut atau nggak kenal bank, bisa kenal bank tanpa harus kenal bank dulu. Cuma dia berdagang, kirim ke banknya, dikirim, lama-lama dia harus punya rekening ya. Punya rekening di banknya, lama-lama dia akan kenal bank. Satu. Yang kedua, UMKM itu sekarang nggak usah ngajuin kredit. Loh, kok nggak ngajuin? Nggak usah. Banknya bilang, saya mau ngajuin duit. Banknya tuh ngelihat transaksi krisnya di setiap harinya, jumlahnya udah ketahuan kan. Manfaatnya langsung Pak ya. Ya. Juga enggak susah-susah untuk nyari data gitu. Pak, kan orang nyari data, laporan keuangannya gimana. Lihat aja, sehari berapa dia transaksi krisnya, sebulan berapa. Berarti dia kebutuhan uangnya berapa? Jadi bank bisa lebih real Pak ya? Lebih real, nggak perlu tanya. Kan dulu nggak tanya UMKM ini, kamu berapa jualannya dan sebagainya. Kita kalau dikasih kris dalam waktu sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, dia ketahuan berapa kapasitas dia jualan sehari. Dia sebulan. Oh, sehingga kalau dia ngajuin berapa miliar atau berapa juta, berarti cocoknya segini. Jadi tidak bisa dia saya minta lebih gede buat apa? Karena pedagangannya cuma segitu doang. Cash flow-nya udah tahu Pak ya? Udah tahu cash flow-nya ya. Itu manfaat dari credit profiling. Jadi UMKM itu menurut saya wajib menggunakan kris sehingga tahu nggak usah nanti bank-bank mengakses terlalu dalam. Cash flow-nya udah cukup Pak ya? Cukup ya. Jadi di Bali itu udah 600-an lebih merchant di semua toko, rasanya rumah sakit. Dulu saya mendorong rumah sakit, kemudian toko-toko, mall-mall, semua hotel-hotel saya kenalkan dengan wajib. Sepertinya berhasil Pak. Iya ya, walaupun kecil, penduduk kita kan 4,3 juta di Bali ini, nggak banyak ya, 4,3 juta, tapi yang bekerja sebagai karyawan 2,7 juta. Kalau sekarang sudah 650 merchant dan penggunanya sekarang sekitar juga 600-an, 700 juta. 700 ribu. Dari jumlah orang yang bekerja 2,7 juta. 30%-an. Sudah itu. Jadi yang mungkin yang belum di daerah Karangasem, di daerah Bangli dan sebagainya. Saya kira yang 2,7 juta pegawai itu dia punya rekening. Dan dia punya rekening. Dan dugaan saya tidak akan lama dia akan menggunakan kris lagi. Cuma download. Siapa sih anak muda yang nggak punya GoPay? Punya ya. Saya tanya, Anda punya apa? GoPay, punya Dana Bank, OVO? Nah, punya kan. Salah satu dari uang elektronik pasti ada yang punya. At least OVO. Rekeningnya punya apa Mas? BCA. BCA bisa pakai mobile banking. Kris juga bisa. Kris juga bisa. Jadi semua mobile banking itu udah ada namanya kris. Nggak perlu pakai yang mana ya. Jadi banyak sekali cara pembayaran yang bisa masyarakat pakai. Dan luar biasa saya kira ini memudahkan kita ya. Bahkan saya dulu langganan TV itu tidak harus saya habis malam-malam, atau sekarang ada film menonton malam, kita bayar kris di TV itu kan. Langsung nonton film lagi, connected lagi ya, nggak harus besok-besok kan. Balance ke sana juga Pak ya. Bisa di situ, nggak harus ke sana gitu ya. Jadi semua film dan sebagainya bayar anggaran menggunakan kris itu dengan layar, udah bisa. Bahkan UMKM kalau jualan nggak harus ngirim rekeningnya, kirim tuh ke barcode-nya, dikirim ke yang pembeli, dia scanning sama dia, udah selesai. Kirim krisnya berapa, krisnya mana, di foto aja, kirim ke sana ya. Bahkan penjual pun kita simpen barcode-nya kita, ya, nggak usah bawa yang plat itu kemana-mana pun, kita bisa suruh scanning dan masuk. Sangat dimudahkan sekali oleh UMKM. Jadi justru istilahnya kayak gerai-gerai tradisional tadi malah terbantukan Pak ya? Terbantu yang UMKM. Justru dan bankable. Bankable. Karena lebih simpel Pak ya? Simpel. Mulai kita dorong saja UMKM itu dia udah pasti mereka uangnya kan aman Mas. Kalau dia masuk ke rekening langsung kan dia nggak takut, maaf nih, yang suaminya rokok minta duit gitu kan, udah nggak bisa, duitnya udah masuk rekening, kan harus ke ATM kan susah, jadi nggak bisa ngambil rokok dia kan, suami. Terus receh-recehnya kembalian nggak pakai permen,
kan udah langsung masuk. Iya. Yang dulu kan pakai permen, sekarang nggak ada permen. Hah? Iya, jangan mau. Kita harus bayar pakai yang non tunai aja. Kan mau rupiah, mau 0, berapa bisa. Lumayan Pak ya. Jadi jangan bayar pakai cash, pakainya rekening, pakai kris tadi ya. Dan masih ada tapi berkurang. Kalau dulu kan banyak kan pakai permen ya. Mungkin sekarang beberapa ya. Tapi sekarang udah mulai turun, mulai bayar pakai yang non tunai saja, pakai kris atau transfer, mobile banking. Sekarang sangat dimudahkan dan saya lihat luar biasa. Bank-bank itu pembayaran semua menggunakan mobile banking, PLN, HP, semua hampir ya. Dan pemerintah juga pajak juga sama, PKB pajak kendaraan motor juga sama. Jadi sudah luar biasa. Dan peningkatan jumlahnya ini yang tadi merchantnya 600.000, penggunanya 700.000, nominal transaksinya juga miliar ya, saya ada datanya, miliar juga naik terus tuh, nggak pernah turun, Mas. Ngomong-ngomong ini kan artinya kan paradigmanya berubah, evolusi keuangan juga pasti juga habit market tanda kutip Pak ya, itu juga pasti juga berubah, entah itu Yusra atau itu apa gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, ada sih Pak risiko-risiko? Oh iya, iya ada sih risikonya ya. Pada saat ini sebagai regulator Bank Indonesia, pada saat kris itu diluncurkan, kan ini bank-bank kan contoh di Bali, BPD Bali, dia harus ngajuin kepada BI, sistemnya bisa nggak? Itu dicek itu apakah aman nggak sistemnya krisnya di BPD Bali ini, berapa hari dia kalau bayar H+0 langsung masuk, karena ada beberapa bank yang atau PJP lainnya 1 hari masuknya itu overnight Pak ya, overnight. Kalau BPD Bali 1 hari dicek security-nya bagaimana, kalau ada salah bayar bagaimana cara penyelesaiannya. Itu juga pernah saya ya beli kopi harga 100.000 saya ngasih tak banyak 0 1 juta, saya transfer bread, untung saya kenal sama yang jual gitu ya, saya bilang saya beli kopi 100.000, nolnya kebanyakan, tolong dibalikin deh. Ini buktinya. Ini buktinya ada itu. Nanti kalau, tapi itu kan saya kenal. Coba kalau nggak kenal itu gimana? Itu ada namanya mekanisme pengaduan. Nah, ini orang ngadu dulu ke ke merchantnya kepada banknya, masalah bayar lah. Nanti salah bayar di trace, bener bayar apa, nanti ada mediasinya ya. Itu juga harus hati-hati. Kedua memang kan semua pakai PIN, pakai PIN itu juga harus di OTP, PIN, OTP yang itu harus kita rahasiakan, jangan dibagi-bagi. Seperti halnya ATM lah, PIN ATM dan sebagainya. Jadi security jangan dikasih ke orang. Kan pengamanannya banyak tuh kalau kris ya. Ada untuk sidik jari, kemudian ada PIN berulang-ulang supaya aman. So far sih saya hampir 4 tahun di Bali, untuk isu mengenai kris itu belum ada. Memang pernah ada, kalau Anda lihat BI juga pernah merilis. Jadi kalau yang bayarnya pakai kris di scan gitu ya, itu kan pernah ada, dia pakai dibuat Adobe Acrobat. Jadi kita ngisi. Jadi dulu kan anak UMKM kan sangat percaya UMKM. Jadi berapa Mas? 50 juta, perusahaan apa namanya? PT Trisonnugroho. Saya ketik 100.000, saya ada centang birunya, saya kasih ini udah nih. Tapi dia nggak ngelihat masuk apa enggak. Jadi harus hati-hati merchantnya. Merchantnya harus hati karena bisa jadi belum masuk, dia cuma pakai Adobe Acrobat. Pernah lihat tuh ada di itu. Tampilan aja, sehingga harus hati-hati. Sehingga dicek, difoto kadang-kadang. Mulanya sekarang dengan menggunakan namanya edisi. Kalau pakai edisi itu otomatis dia akan masuk langsung gitu ya. Kalau nggak bisa ketahuan bayar belum. Iya kan sekarang edisi kan. Kalau pakai edisi lebih bagus pakai edisi. Kalau yang pakai yang itu tuh tadi bisa pakai yang pakai ketikan biasa. Sempet namanya manusia ada aja yang pikirannya ya. Ada dibuat ada Acrobat, diketik namanya gitu, dan kadang-kadang kan maaf ya UMKM itu kan percaya gitu kan, ini udah gitu kan dia polos-polosan aja, apalagi HP-nya yang jual bukan HP-nya bukan penjualnya, dia kan orang pegawai, yang HP dibawa yang milik, kan nggak kelihatan masuknya, itu juga jadi masalah kan. Itu tapi ini terus disempurnakan ya, disempurnakan. Tapi tadi pasti ada orang mikir caranya gimana lagi itu, tapi kita so far sih
saya tidak mendengar ada masalah terkait dengan ini, terkait dengan salah pembayaran sebagai ada mediasinya. Kalaupun nggak bisa ke Bank Indonesia akan juga membantu mediasi antara customer dengan bank-banknya itu. Jadi itu harus dicek, Mas. Dan sekarang kalau salah baru sistem pembayaran yang dapat izin menggunakan kris itu harus dipakai izin BI kan. PJP itu Pak PJP, ya? ada PJP, perusahaan jasa sistem pembayaran, PJSP sorry, perusahaan jasa sistem pembayaran. Itu tuh harus izin. BPD Bali sudah punya izin, bank-bank besar sudah punya izin, ada yang banyak sekarang ada Astra Pay, Dana, OVO, ada yang bank, ada yang non bank, hampir semua saya download ya. Saya coba bisa nggak gitu ya. Mana yang paling oke ya. Saya cobain gitu supaya saya tes gitu ya. Nah, tes kayak kris gimana, bank yang mana. Jadi saya banyak nyoba beberapa bank dan juga beberapa non bank gitu. Memang benar-benar bagus. So far sih menurut saya bagus ya. Running well ya Om ya? Running well ya, kris ya, luar biasa itu. Terus bagaimana cara ini kan EMA-nya akan berkembang. Betul nggak? Dan uang elektronik berkembang. Terus ya. saya ya sekali dua kali saya ikut pertemuan BI dengan teman-teman Adva Bali. Yeah. Itu nggak tahu ini masih wacana atau isu atau potensi itu semacam kayak Imane. Tapi antar negara gitu. Oh oke, kris. Iya, kris antar negara. Ya, itu bagaimana itu? Namanya kris antar negara ya.